Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulufinata dengan NIM 857033601. Saya dengan program studi WGSD dari UPBJJ UT Bandar Lampung. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai ekosistem. Ekosistem di sini yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Ekosistem di sini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Untuk komponen biotik sendiri terdiri atas makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Sedangkan untuk komponen abiotik terdiri dari suhu, tanah, air, udara, dan cahaya. Dan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai ekosistem darat, yaitu darat alami dan juga buatan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu ada barometer yang ada di handphone dan juga alat tulis. Mari kita langsung praktikum. Pada video ini, saya sedang berada di ekosistem darat alami, yaitu hutan karet. Di tempat ini, sebagian besar wilayahnya ditumbuhi oleh pohon karet, yang menjadi salah satu ciri dari ekosistem hutan dataran rendah di daerah tropis. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Komponen abiotik yang memengaruhi kehidupan di hutan ini diantaranya tanah yang subur dan lembab, cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan, suhu 30 derajat Celcius, angin yang terasa sejuk, udara yang terasa segar, serta air dari tanah dan aliran kecil di sekitar hutan. Selanjutnya, komponen biotik di hutan ini terdiri atas berbagai tumbuhan dan hewan yang hidup berdampingan. Selain pohon karet, di sini juga saya menemukan ada pohon durian, lalu ada pohon kakao. Biasanya pada pohon kakao terdapat kutu atau serangga penghisap yang memanfaatkan daun atau batang pohonnya. Selanjutnya, di sini ada pohon sawit. Selanjutnya, di sini ada pohon kopi. Biasanya ditemukan ada ulat atau serangga yang memakan daunnya. Terdapat tanaman umbi talas di sini, yang biasanya ditemukan ada cacing tanah yang memanfaatkan kelembapan tanah di sekitar sini. Di sini saya temukan ada semut yang ada pada batang pohon, lalu saya temukan jamur pada batang pohon yang sudah mati, dan juga ada cacing tanah. Cacing tanah dan jamur berperan menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara untuk tanah. Selanjutnya, saya berada di ekosistem darat buatan, yaitu sawah dan area di sekitarnya. Ekosistem darat buatan merupakan ekosistem yang dibentuk oleh manusia untuk menunjang kebutuhan hidup, misalnya untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Komponen abiotik pada ekosistem ini meliputi cahaya matahari yang mulai muncul setelah turun hujan, suhu sekitar 29 derajat Celcius, angin yang berhembus lembut, air yang cukup karena dekat dengan aliran sungai, dan tanah yang lembab serta bebatuan. Sementara itu, komponen biotiknya meliputi berbagai makhluk hidup seperti tanaman cabai rawit. Di sekitarnya terdapat kupu-kupu dan juga lebah. Selanjutnya, ada pohon pepaya. Lalu ada pohon pisang di sini. Ada rumput di sekitaran sungai. Dan ada pohon buah maja. Lalu ada pohon waru dan pohon bambu. Semua tumbuhan tersebut mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Hewan lain yang ada di ekosistem ini yaitu belalang, capung, ada keong, dan juga ada kadal. Dan juga ada cacing tanah dan jamur yang menguraikan daun-daun kering menjadi unsur hara untuk menyuburkan tanah. Baik, dari dua pengamatan yang telah kita lakukan, baik itu alami maupun buatan, dapat kita lihat bahwa keduanya memiliki komponen yang saling berinteraksi dalam bekerja sama menjaga keseimbangan alam. Jadi, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga dan melestarikan ekosistem agar semua makhluk hidup dapat terus bertahan dan hidup harmonis dalam bumi ini. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan kali ini. Sampai jumpa di next praktikum dan bye-bye!